Gelombang kritik akhirnya membuat Tasya Farasya angkat bicara. Tasya menyampaikan permintaan maaf setelah ramai dicap sebagai pihak yang memutus rezeki Bunga Sartika. Dalam klarifikasi yang ia unggah di media sosialnya, Tasya mengakui ucapannya telah menimbulkan kegaduhan luas. Ia menyadari pernyataannya berkembang ke berbagai arah dan berdampak pada banyak pihak, termasuk sesama konten kreator. Tasya menjelaskan tujuan awalnya adalah mendorong transparansi terkait praktik endorsement di konten spill skincare yang tengah ramai. Ia juga mengakui cara penyampaiannya kurang bijak sehingga memicu kesalahpahaman publik. Meski menegaskan tetap berpegang pada prinsip transparansi, Tasya menyampaikan respek kepada kreator lain dan menyesalkan situasi yang terjadi. Permintaan maaf ini muncul setelah Bunga memutuskan mundur dari perannya sebagai host Halo Kakak Spill Skincare. Keputusan yang kemudian membuat netizen yang budiman menuding Tasya sebagai penyebab hilangnya peluang kerja Bunga Sartika. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tasya Farasya udah klarifikasi minta maaf kalau postingannya soal cetas-cetasan itu tuh udah jadi rame dan melebar kemana-mana. Dia jadi sadar kalau ternyata ucapannya se-impactful itu. Cina, kenapa baru nyadar sekarang sih Tas kalau ucapan lu itu berdampak? Simpelnya kalau lu nggak impactful, mana mungkin ada yang namanya Tasya Farasya approve. Siapa juga yang mau percaya? Tasya Farasya jahat banget ngejatuhin rezeki orang mentang-mentang udah terkenal, dasar nggak ada hati. Bukan aku yang bilang ya, tapi isi komentar akunnya Tasya Farasya dibanjiri dengan komen-komen kebencian, komen-komen hujatan seperti ini. Lo pada yang ngehujat dia gara-gara masalah halo kakak, sebenarnya jangan asal nyalahin Tasya Farasya. Iya, dia salahnya sebagai beauty creator ternama, sebagai artis besar gitu, seharusnya lebih memikirkan dampak negatif postingan dia ke orang lain. Tapi sebagai netizen, kita juga jangan munafik. Memang permasalahan ini di awal mulai dengan postingan Tasya Farasya di threads yang cetas-cetas itu. Tapi yang memperbesar masalahnya dan bikin Kak Bunga sampai harus mengundurkan diri, ya netizen yang menghujat dia. Karena kalau kalian merhatiin, sebelum Kak Bunga mengundurkan diri, ada banyak banget komen-komen kebencian, komentar hujatan di akun dia. Sekarang aja setelah dia mengundurkan diri, komentar-komentar hujatan ke dia itu tenggelam. Yang awalnya ngehujat dia jadi ambil sisi dia dan marah-marah di akunnya Tasya Farasya. Seakan-akan Tasya Farasya secara langsung ngejatuhin Kak Bunga. Padahal kalau reaksi netizen lebih dipikirkan terlebih dahulu, kalau komennya ditulis secara mateng-mateng, mungkin masalahnya nggak bakal sebesar ini. Jadi dari kasus ini, mungkin kita sesama netizen bisa belajar untuk jangan terlalu cepat terbawa emosi dan arus di media sosial. Kita jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain karena kita cuma ngebacain dan ngikutin komentar dan opini orang-orang yang kita baca. Kak Bunga Sartika akhir-akhir ini mengeluarkan video klarifikasi dan permintaan maaf untuk netizen dan juga dia resmi mengundurkan diri dari akun Quizly. Gak sedikit netizen yang bilang Tasya Farasya tuh ngeputus rezeki orang lain dan segala macem. Sebelum gue lanjut video ini, gue bukan fans dari mereka berdua sama sekali, jadi kalau ada kesalahan bisa bantu koreksi di bawah ya. Ini salah satu komenan di Instagram Tasya Farasya dan gak sedikit netizen yang minta Tasya Farasya buat minta maaf ke si Bunga Sartika. Dari beberapa komentar yang gue baca di setiap sosial media, gue menyimpulkan dua hal. Orang yang di tim hostnya atau di tim Bunga Sartika itu kebanyakan udah tahu kalau konten dia itu emang marketing dan gimmick. Dan yang di tim Tasya Farasya itu mereka kebanyakan ngira kalau konten si Bunga Sartika ini alias Quizly itu sebenarnya organik awalnya, tapi ternyata dibohongin. Gak sedikit juga lo netizen yang ngebandingin Tasya Farasya approve sama konten-konten dari Quizly ini, katanya sama-sama promosi. Jadi mungkin buat kalian yang fans Tasya Farasya dan tahu Tasya Farasya tuh approve itu sebenarnya endorse atau bukan, bisa bantu komen di bawah. Dan ini salah satu fakta lain yang gue dapet di luar sana, correct me if I'm wrong, akun Quizly ini sebenarnya bukan akun pribadi Bunga Sartika, melainkan ini akun dari agensi. Dan buat kalian yang selalu bilang mutus rezeki orang lain, kalau kalian tahu di akun pribadi Kak Bunga Sartika sendiri sekarang followersnya udah meledak banget, dan sekali dia di endorse atau sekali dia dapat promosi itu bisa ngenaikin umroh 3 orang. Kalau kalian ada informasi lebih lanjut atau lebih rinci bisa langsung komen di bawah.
gue tim Tasya Farasya. Lu pada ngehujat gue, urusan lo deh. Dur, menurut gue Tasya Farasya itu tuh tidak mematikan rezeki orang. Lu ngapain ngatain Tasya Farasya? Ah, lu juga terima endorse, sama-sama dibayar, matiin rezeki orang. Nih ya, kalau Tasya Farasya itu kan dia punya Tasya Farasya Approve. Dia juga sama-sama di endorse. Tasya kan nggak pernah nutupin. Kalau nggak cocok, Tasya kan nggak akan upload videonya. Nah, tapi kalau cocok, dia akan kasih tahu kandungannya apa, cocok untuk jenis kulit apa, bisa dicampur sama apa, digunakan saat apa. Itu tuh ada transparansinya kalau si Tasya. Masa perihal transparansi aja lu pada nggak paham apa yang dimaksud sama si Tasya? Sampai lu ngehujat, sampai ada yang ngatain, wajar guys lagi stres, namanya juga baru cerai. Itu lu jahat banget, sumpah lu jahat banget. Mak gue janda, mak gue juga cerai. Ih, kalau mak gue digituin sama orang, maju gue. Terus juga si Tasya Farasya itu kan dibayar sama brand untuk endorse. Tapi kan memang Tasya pakai produk itu walau dalam jangka waktu tertentu. Bahkan Tasya juga bilang kalau misalkan dia akan pakai ketika emang produknya cocok banget gitu. Cuma kalau yang di halo-halo itu kan mereka cuma nunjukin produknya, belum tentu dipakai. Nah, itu loh yang dimaksud tuh, poinnya di situ. Mereka cuma nunjukin doang, belum tentu dipakai. Dan apa? Kasian siapa? Kasian orang-orang yang udah pada beli karena pengen ngikutin idolanya gitu. Emang zaman sekarang masih ada pakai skincare ngikutin idolanya? Ada banyak gitu loh. Kita tidak bisa menyamaratakan semua orang untuk memiliki pikiran yang sama seperti kita. Poinnya itu ada di transparansinya sama nggak ada transparansinya. Itu poinnya gitu loh. Netizen mah gampang banget kebolak-balik pikirannya, hatinya. Waktu halo kakak itu upload video, lu pada komen apa? Kak, lain kali yang tahu diri dong. Masa orang lagi sibuk ditanya-tanya, bener-bener gak tahu tuh tempat ya. Orang lagi apa gak lihat situasi. Lo kan pada pernah ngehujat kayak gitu. Sekarang giliran dia bikin video pengunduran diri, langsung Tasya Farasyanya diserang. Jadi sebenarnya lo mihak mana? Mihak Tasya atau mihak halo kakak? Halo kakak, lah kenapa jadi lu yang pamit? Ntar dulu Neng Unge ya, ntar dulu nih Neng. Kenapa jadi lu yang pamit kata gua? Kenapa lu jadi yang minta maaf atas kegaduhan? Kagak ada kegaduhan yang Ngana buat deh ya, nggak ada. Tapi aneh paham, mungkin karena ente masih 19 tahun, jadi tiba-tiba mungkin merasa tertekan dengan adanya kejadian-kejadian yang belakangan ini yang menyangkut pautkan kamu ya dek ya. Cuman kalau menurut saya, kamu nggak salah dek. Jadi buat apa kamu pamit sayang? Sekalipun mau buat klarifikasi permohonan maaf, kayaknya menurut gue yang harusnya memohon maaf itu bukan lu Bunga. Lu kan cuma kerja, lu cuma jadi host. Lu bukan owner, lu bukan pemilik brand, lu bukan apalah segala macam. Lu itu cuma host, lu itu cuma mau wawancarai. Lu hanya melakukan pekerjaan lu yang harus lu kerjakan. Ini emang sebenarnya konten-konten kayak gini nih bisa pro dan kontra gitu ya. Karena gimana ya? Ya ini termasuk dengan gimmick marketing gitu loh. Tapi nggak bisa disalahkan juga karena balik lagi skincare itu kan cocok-cocokan. Terus ya balik lagi kalau misalkan jadi pembohongan publik pun, yaitu balik ke public figure yang diwawancarai, kembali lagi ke artis, ke seleb yang diwawancarai, yang nyebut nama brand tapi beneran dipakai apa enggak gitu loh. Pembohongan publiknya bukan lebih ke Bunga Sartika, tidak gitu loh. Kamu kan cuman wawancara, kamu kan cuman menanyakan ini dan itu dan segala macamnya. Ya menurut gue sih balik lagi lu tuh nggak salah. Jadi halo kakak, nggak usah pamit sampai resign begitu. Jangan sayang ya. Jangan, itu suara halo kakak yang terngiang yang di kepala sama di kuping gue itu suara lu Unge. Namanya konten kreator, apalagi si Bunga Sartika ini mengakui dirinya itu bekerja di Queensly itu sebagai host gitu kan. Ya udah otomatis pasti ada pro dan kontranya. Dan gue yakin orang-orang yang kayak gue yang cuma menikmati kontennya Queensly, konten halo kakak gitu ya, gue menikmati kok gitu loh. Tapi bukan berarti gue tiba-tiba langsung kemakan iklan si skincare yang dipromosikan oleh orang yang sedang dia wawancarai gitu loh. Karena gue juga sadar skincare kan cocok-cocokan. Kalau misalkan artis yang A pakai ini, artis yang B pakai yang ini, yang C pakai yang ini dan segala macam itu belum tentu juga cocok di gue. Cuman dengan adanya konten halo kakak ini, gue jadi tahu kalau banyak banget brand-brand lokal gitu yang baru-baru. Tapi satu sisi gue juga paham gitu. Di konten gue yang sebelumnya, gue juga ngomong kalau ini bisa menjadi sasaran pembohongan publik gitu. Bisa banget, tapi kan balik lagi ke kebijakan kita masing-masing dalam memilih skincare. Bisa jadi skincare di lu cocok, di gue nggak cocok, di gue cocok, di lu nggak cocok. Kayak ya udah lah gitu, nggak usah matiin rezeki konten kreator lain atau nggak usah menjatuhkan orang lain. Kita tuh sama-sama bergelut di dunia konten kreator, sama-sama bergelut di dunia TikTok gitu loh. Sama-sama cari duitnya dengan cara marketing, sama-sama cari duitnya dengan cara berjualan, dengan cara branding and rebranding, dengan cara mempromosikan. Jadi kayak ya udah gitu loh Neng. Tapi ya balik lagi, gue juga memahami posisi si Bunga Sartika ini ya, dengan usianya dia masih 19 tahun, terus dengan yang biasanya di
diagung-agungkan, atau juga mungkin dia pernah dihujat, tapi nggak yang dihujat sebegininya gitu loh, nggak bener-bener sampai heboh seantero TikTok gitu tentang halo kakak gitu ya. Jadi gue paham mungkin 19 tahunnya dia tuh masih labil, terus mungkin dia juga tertekan, mungkin dia juga merasa nggak enak dengan netizen gara-gara dia merasa mungkin keributan yang terjadi itu karena konten dia, padahal dia itu cuman bekerja, dia itu cuman menjadi host, dia itu cuman mewawancarai artis-artis gitu loh. Yang menurut gue gimmick nggak gimmick itu bukan patokan 100% totally dia salah gitu, yang enggak juga. Dan permasalahannya ya, si Bunga Sartika ini menurut gue udah punya personal branding yang sangat amat kuat, sangat amat kenceng. Dan kalau one day suatu saat Queensley here itu diganti sama host lain yang which is bukan Bunga Sartika, gue yakin personal brandingnya mungkin belum tentu akan sekuat si Bunga Sartika ini. Karena mau gimana pun, halo kakak, itu suaranya Bunga yang udah terngiang-ngiang di telinga serta di otak netizen Indonesia. Jadi menurut gue sih lu nggak perlu minta maaf ya, tapi karena lu udah minta maaf ya oke, walaupun itu no need to apologize gitu loh. Pelajaran dari kasus yang bisa gue ambil dari kasus Bunga Sartika halo kakak ini adalah jangan pernah berusaha atau memikirkan untuk menjatuhkan konten kreator lain, jangan pernah mencoba untuk menghilangkan rezeki orang lain, karena lu nggak tahu si Bunga Sartika ini kerja untuk siapa, Bunga Sartika ini mentalnya sekuat apa, apakah beliau ini sudah kuat dalam menjalani dunia kreator dengan sebaik-baiknya, sudah siap dengan hujatan atau belum, dan segala macamnya. Cuman selama lu masih bekerja di dalam dunia marketing juga, selama lu juga masih bekerja dalam dunia konten kreator juga, ya ada baiknya jangan menjatuhkan satu sama lain sih, karena harusnya lu sadar value diri lo sebesar apa nama yang lo punya. Dengan ketikan satu huruf pun mungkin bisa viral kalau lu yang ngetik. Tapi buat Bunga Sartika, dimanapun lo berada, apapun pekerjaan yang lo sedang kerjakan, gue cuma mau ngasih tahu, lo itu udah punya personal branding yang kuat. Mungkin sekalipun lo nggak kerja jadi host di Queensley lagi, tapi mungkin lo bisa menggunakan personal branding yang udah lo punya untuk jadi content creator juga.